Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih tetap di Blog FD. Pada kesempatan ini saya ingin share kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan metode atau gimana cara kita mengelola sebuah keuangan ya. Tentu metode pengelolaan keuangan ini semua punya cara masing-masing. Ada yang dibilang boros, ada yang dibilang irit, ada yang dibilang pelit, ada yang dibilang investasi dan segala macam. Jadi tapi pada kesempatan ini saya ingin share sebuah metode yang menarik, namanya metode Borter ya. Jadi metode Borter. Sebentar ya, kita next dulu ya. Jadi kita harus sama-sama pahami dulu terkait dengan keuangan, pengelolaan dan metode. Keuangan adalah sebuah kondisi di mana kita memiliki sebuah kebutuhan terhadap uang. Jadi itulah disebut dengan keuangan. Jadi kalau kondisi kita ini sekarang memiliki uang. Nah, ketika kita memiliki uang ini, tentu kita akan arahkan kemana. Nah, itulah yang disebut dengan keuangan. Yang berkaitan dengan pengelolaan. Di mana dalam pengelolaan ini berkaitan dengan apakah uang itu akan habis, atau akan tersisa, atau akan ditukar dengan barang yang menarik sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Nah, dia akan menjadi satu. Jadi keuangan itu adalah kondisi uang yang akan kita kelola. Sehingga pengelolaan keuangan ini menjadi satu kesatuan yang khusus ya. Lanjut dengan metode adalah cara kita mengelola. Gimana sih cara yang baik dan benar dalam mengelola keuangan itu? Nah, itu yang perlu kita pahami bersama ya. Kita next dulu ya. Pertama ada yang dibilang boros seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Ada yang dibilang boros di mana dia itu menghabiskan keuangannya tanpa arah yang jelas dan kadang-kadang memberi suatu barang yang tidak penting. Itulah disebut dengan boros. Jadi boros itu tidak tepat sasaran gitu loh. Artinya uang yang dimiliki habis percuma gitu. Kemudian ada yang disebut dengan irit. Irit ini dia menahan daripada sebuah keinginan ataupun kebutuhan. Sehingga uangnya memang ada tapi dia tidak keluar, tidak tepat sasaran gitu loh. Uangnya ada tapi dia tidak tepat gitu loh. Semuanya dibuat seirit mungkin sehingga makan makanan kita tahan, barang-barang pun kita cari yang second dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan irit. Nah, kemudian ada yang disebut dengan border. Nah, border ini boros tetapi irit. Nah, ini menarik ya. Dimana dia mengelola sebuah keuangan dengan jalan, dia tetap kelihatan seperti boros, tapi sebenarnya dia irit. Dan di sana ada nilai investasi yang tersimpan. Jadi kayak semacam kayak semacam pengelolaan keuangan penggabungan lah, fusion dari kedua metode ini atau dari sebuah gaya hidup ini ya. Ada yang gaya hidup boros dan irit digabung menjadi satu, namanya border. Oke, kita lanjut. Border itu apa sih? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, fusion daripada gaya hidup boros dan gaya hidup irit menjadi satu. Nah, border itu membutuhkan apa? Membutuhkan perencanaan sama konsistensi. Jadi dua hal yang dibutuhkan untuk menerapkan metode keuangan yang disebut dengan border ini. Satu, perencanaan, dua, konsistensi. Nah, perencanaan, di mana dalam perencanaan ini kita harus melakukan sebuah survei dan kalkulasi. Apa yang akan kita survei dan apa yang akan kita kalkulasi itu berkaitan dengan apa yang kita rencanakan, sehingga semua menjadi tepat dan fleksibel ya. Tepat dan fleksibel. Namanya juga perencanaan, dia akan berubah berdasarkan survei yang kita temukan di lapangan. Nah, survei ini apa saja yang kita perlu survei berkaitan dengan harga barang dan keuangan kita, sehingga kita akan memahami nih, misalnya keuangan kita ada 2 juta nih, maka survei yang harus kita lakukan adalah melihat harga-harga barang. Tentunya orang akan sering melakukan hal ini tapi jarang terhadap barang-barang yang lebih mahal biasanya ya. Terhadap barang-barang yang sederhana kita kadang-kadang jarang melakukan survei ini, padahal itu sangat bermanfaat. Kemudian kalkulasi. Dalam kalkulasi, dia akan menghitung daripada hasil survei yang dia temukan di lapangan. Dia kalkulasikan dengan keuangan yang dia miliki, sehingga semuanya menjadi tepat dan
semua menjadi tepat dan pas gitu loh. Artinya tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang kekurangan juga. Kita lanjut dulu ya. Untuk penjelasan lebih jelasnya nanti kita dicontoh aja ya. Kemudian konsisten. Konsisten itu apa sih? Konsisten itu dia ada nilai investasi, ada nilai regulasi. Di mana di nilai investasi di dalam konsisten ini dia harus tetap seperti itu sehingga investasinya bisa berjalan. Kalau tidak, dia harus konsisten melakukan survei. Dia harus konsisten dalam menetapkan sebuah ketentuan gitu loh di dalam aturan daripada bordir ini ya. Kemudian regulasi. Regulasi ini apa? Artinya metode ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi dia harus dilakukan oleh satu atau dua atau lebih ya. Sehingga metode ini lebih cenderung bisa diterapkan di kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena ada regulasi, ada sebuah aturan yang telah disepakati di awal. Sehingga metode ini akan berjalan dengan benar. Kita langsung ke contoh ya. Contohnya di sini kita lihat ada sebuah harga bensin yang sudah kita survei di eceran sejumlah 10.000 per liter. Kapasitas tangki motor itu 5 liter. Total kalau kita belanja lebih seringnya kita ecer, maka kita akan menghabiskan 50 liter untuk mengisi 5 liter tangki motor kita. Atau perjalanan jauh kita, kalau kita sering isi di eceran tentunya akan lebih banyak yang kita keluarkan. Sedangkan harga di pom bensin sejumlah 7.500. Jadi total uang yang kita keluarkan untuk 5 liter tangki motor kita sejumlah 37.500. Uang yang bisa di-save atau sejumlah 12.500 yang bisa kita tabung, kelola, simpan, dan uang ini juga bisa kita investasikan tentunya ya ke arah-arah yang lebih positif dan lebih menghasilkan sebuah income yang lain gitu loh. Tentunya nggak banyak sih kalau 12.500, nggak banyak sih, apa sih. Nah, cuma masalahnya kalau itu kita terapkan di beberapa hal dalam kehidupan kita, misalkan mulai dari motor, listrik, kemudian apalagi air dan segala macam. Kalau itu semua kita terapkan dengan baik dan benar, maka insya Allah semua uangnya itu akan terlihat lebih berkembang ya, sehingga kita bisa gunakan sisa-sisanya itu ke arah yang lebih baik. Kalau 1 bulan misalkan kita habiskan yang 5 liter ini dalam waktu 2 hari misalkan ya, berarti kalau dalam 1 bulan kita habiskan 15 kali sama dengan 50, berarti eh, 15 dikali 50 itu untuk motor saja gitu loh kan. Tapi kalau 15 kali kita save dengan 12.500, maka tinggal kita kalikan 15.000 dikali 12.500, berapa sisanya, itulah yang bisa kita save dalam 1 bulan. Kita lanjut ya. Contoh kedua, harga rokok misalkan di eceran ada 22.000 per bungkus. Penghabisan 1 hari kita habiskan 1 bungkus. Total dalam sebulan berarti 30 dikali 22.000. Jadi sekitar 660.000 yang kita habiskan dalam 1 bulan. Sedangkan harga 1 pak atau 10 bungkus di grosiran 180.000 untuk harga rokok yang 22.000 per bungkus. Jadi total 3 kali 3 pak sama dengan 540. Uang yang bisa kita save sejumlah 120.000 dalam sebulan. Ini sederhana ya. Itu baru di 2 hal, baru di rokok sama di bensin. Gimana kalau kita terapkan di semua kebutuhan rumah tangga kita? Kita sekali belanja ke supermarket, kita siapkan kulkas, mesin pendingin, tempat kita menyimpan barang-barang yang bisa kita pergunakan bertahan selama 1 minggu ataupun 10 hari, maka banyak sekali hal yang bisa kita save daripada uang-uang pengeluaran kebutuhan hidup sehari-hari kita. Nah, jadi ini adalah contoh daripada metode bordir ini ya. Mungkin teman-teman bisa terapkan di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kecilnya, sehingga keuangan bisa diarahkan ke arah yang lebih tepat sih. Dan kita bisa ikut namanya ini tambahan ya. Kita bisa ikut dengan kita mengesep uang seperti ini, kita bisa ikut metode bukan metode ya. Investasi di bank-bank himbara, misalnya di BNI, Simponi, di BRI, di BRI dengan jaminan hari tua dan segala macam. Kita ikut investasi dari sisa-sisa uang yang kita hitung daripada penghabisan kita ini, sehingga nanti
pada tahun ke-30 atau ke-25 atau ke-40 uang kita berkembang di bank juga. Jadi kehidupan kita terus berjalan dengan baik. Kelihatan boros memang. Jadi di sini kelihatan boros, sekali belanja satu pak, sekali belanja satu pak. Jadi kelihatan boros sekali. Tetapi sebenarnya dia irit gitu. Dan nilai-nilai yang bisa kita terapkan di sini konsisten itu tadi, di mana kita harus paham bahwa kita membeli satu pak ini kita harus pergunakan selama 10 hari. Dan itu harus konsisten ya, tidak bisa kita, makanya ada regulasi. Regulasi itu adalah sebuah aturan yang dibutuhkan sehingga tidak kita melakukan apa ya, penghabisan secara sembarangan gitu loh. Kita beli satu pak tapi kita habiskan 5 hari misalkan, sehingga dia harus beli satu pak lagi. Tidak, makanya harus ada regulasi kehidupan kita dalam satu atau dua atau tiga orang lebih, supaya semua berjalan dengan baik gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya share pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.